Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Tidak lupa pula salawat dan salam pada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan kalamullah Al-Quranul Karim dan juga dengan sunnah-sunnah sahihah. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini yaitu kita akan membahas tentang kaifa nurabbi auladana. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memanggil kepada kaum mukminin yang khitabnya dalam ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Sebelum kita mendidik keluarga kita, menjaga keluarga kita adalah kewajiban yang pertama adalah bagi kita terlebih dahulu untuk menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus kepada api neraka. Kemudian yang kedua, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung untuk mendidik keluarga kita agar kita tidak terjerumus serta keluarga kita tidak terjerumus kepada siksa api neraka yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim. Kemudian bagi seorang ibu, seorang ayah, kemudian bagi seorang pendidik, bagi guru adalah mereka memiliki kewajiban dan juga mereka kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik yaitu generasi ini, didikannya, anak-anaknya, kemudian juga murid-muridnya, berkewajibannya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka didiklah generasi ini yaitu agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka barang siapa yang melalaikan pendidikan ini kepada generasi ini, kepada anak-anaknya, maka mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah kelak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah juga dalam mendidik anak-anaknya dan juga generasi yang ada padanya. Kemudian juga Rasulullah bersabda di dalam hadis. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Dan demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anda memberi hidayah, memberi petunjuk, mengajarkan kepada satu orang itu adalah lebih baik bagi Anda daripada yaitu onta merah. Onta merah itu adalah kendaraan yang paling mewah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengajak seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah lebih baik daripada kendaraan merah yang dimiliki oleh seseorang. Maka ini adalah kewajiban bagi seorang muallim, bagi seorang pendidik, bagi seorang ayah ataupun ibu mendidik anak-anaknya. Kemudian juga termasuklah bagi seorang guru. Maka
disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin." Apabila telah wafat, telah meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah seluruh amal-amalnya kecuali hanya 3. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyah. Kemudian yang kedua adalah au ilmun yuntafa'u bihi, dan yang ketiga adalah waladun shalih yad'u lahu. Maka anak cucu Adam apabila meninggalkan dunia ini terputus seluruh amal-amalnya kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah jariyah yang pertama. Apabila seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah, membangun suatu masjid ataupun untuk pendidikan Islam, maka dia menyambung. Kemudian juga yang kedua ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah SAW, ilmu tentang sholat, tentang akidah, tentang tauhid, dan tentang puasa. Maka ini adalah ilmu yang bermanfaat, menyambung kepada yaitu dirinya apabila telah meninggal. Maka selama ilmu itu diamalkan oleh seseorang, maka dia tetap menyambung sampai yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini keutamaan kita mendidik anak-anak soleh. Apabila anak-anak kita, didikan kita, generasi umat Islam ini menjadi anak-anak soleh, adalah dia akan bermanfaat bagi orang tuanya dan juga yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Maka bagaimana kita mendidik generasi kita, terutama anak-anak kita, agar terhindar dari api neraka yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita falyakun islahu kali nafsik ayuhal murabbi. Dan yang pertama kali sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum kita mendidik murid-murid kita, binaan-binaan kita, maka yang pertama kali adalah kita memperbaiki diri kita sendiri. Sebagaimana yang Allah sebutkan tadi di dalam ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian terlebih dahulu. Berarti diri kita terlebih dahulu, barulah wa ahlikum, dan keluarga kita. Bagaimana mungkin kita akan memperbaiki seseorang kalau diri kita tidak kita benahi, tidak kita bekali dengan ilmu, tidak kita perbaiki akhlak kita, adab kita, ataupun juga mengetahui tentang ilmu syar'i. Seorang pendidik pasti dia akan memiliki ilmu terlebih dahulu sebelum mendidik yang lainnya. Maka juga di dalam Al-Quran Allah sebutkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar murka Allah Subhanahu wa taala, an taqulu, yang mana kalian itu mengatakan ma la taf'alun, sedangkan kalian tidak melakukannya. Maka juga kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita juga mengamalkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita amalkan, barulah kita mengajak kepada yang lain, kepada binaan-binaan kita, murid-murid kita, dan juga anak-anak kita. Dan juga sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Asr, satu kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i, yang pertama kali adalah sebelum kita mengatakan segala sesuatu dan sebelum kita mengamalkan segala sesuatu adalah didasari dengan ilmu. Setelah kita mengetahui ilmunya, baru kita amalkan bagi diri kita. Setelah kita mengamalkannya adalah baru kita mengajak kepada orang lain. Nah, ini adalah fase pendidikan, fase membina anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita. Dan setelah itu adalah yang keempat, kaidah yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i yang diambil dari surat Al-Asr adalah bersabar. Karena yang namanya mendidik, mengajak kepada manusia itu pasti ada tantangannya, ada lika-likunya. Maka kewajiban kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Maka keutamaan seorang pendidik dan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan mendapatkan poin pahala selama yang dididik itu mengamalkan apa yang kita ajarkan tentang kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dia akan mendapatkan poin pahala berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu
biduni ayang kusajri fa'ilihi syai'un. Dan barang siapa yang mengajarkan satu sunnah yang baik, mengajarkan yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan ibadah itu sedikit pun. Nah, maka begitu besar adalah seseorang yang mengajarkan kepada anak-anaknya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang paling utama, pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba mengenal kepada Sang Pencipta, sehingga mereka memahami kewajiban seorang hamba adalah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik, khurafat ataupun perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka in ikhwafillah, pemirsa M2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita setiap orang tua, yaitu ibu, ayah, yaitu ataupun pendidik, seorang guru, mudah-mudahan mendidik binaan-binaannya, anak-anaknya dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim, dan juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.